Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mishalia Campaka Salsabila Irawan dari kelas LC10, jurusan Business Creation, Universitas Wina Nusantara 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi pemasaran digital pada pelaksanaan bisnis. Namun, sebelum menjelaskan lebih dalam lagi mengenai fungsi pemasaran digital pada pelaksanaan bisnis, perlu diketahui apa sih pemasaran digital itu. Pemasaran digital menurut sudut pandang saya sesuai dengan namanya, pemasaran yang pelaksanaannya menggunakan unsur-unsur digital di dalamnya. Umumnya, pemasaran digital akan menggunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan Google. Pemasaran digital berbeda dengan pemasaran konvensional. Walaupun berada di lingkup yang sama, pemasaran digital tidak memerlukan banyak dana dalam pelaksanaannya, serta hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat dalam penggunaannya. Nah, pemasaran digital ini sangatlah penting bagi keberlangsungan bisnis. Baik, pada bagian pendahuluan ini perlu diketahui mengenai alasan mengapa saya memilih topik pemasaran digital pada pelaksanaan bisnis. Alasan utama yaitu saya melihat banyak sekali pemilik bisnis, khususnya UMKM di negara Indonesia, yang masih belum menerapkan pemasaran digital dalam bisnis mereka. Mereka berpendapat bahwa pemasaran digital sulit untuk dipelajari ataupun mereka masih belum familiar betul dengan apa itu pemasaran digital. Padahal pemasaran digital sangat menentukan apakah bisnis mereka bisa berkembang ke depannya atau tidak. Baik, pada bagian pembahasan ini, mengapa sih pemasaran itu disebut aspek yang sangat penting dalam bisnis? Jadi pemasaran termasuk ke dalam 3 pilar utama bisnis yang meliputi pemasaran, keuangan, dan operasional. Sebagai contohnya, saya sebagai pemilik bisnis sudah bisa menerapkan pembukuan yang baik ataupun operasional yang terstruktur. Namun, saya masih belum bisa menjalankan pemasaran saya dengan baik. Hal ini tentunya akan menghambat ataupun membuat kedua aspek lainnya seperti pembukuan dan operasional itu bisa terganggu. Maka dari itu, pemasaran termasuk hal yang sangat penting. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari pemasaran digital. Seperti yang telah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, pemasaran digital memiliki banyak fungsi, seperti pemasaran digital tidak memerlukan banyak dana seperti pemasaran konvensional, serta tenaga bahkan waktu. Sebagai contoh, pemasaran digital tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk penerapannya. Kita bisa menggunakan aplikasi yang mana banyak aplikasi gratis untuk menyebarkan informasi dari produk ataupun jasa yang kita miliki. Selain itu, pemasaran digital juga tidak memerlukan banyak tenaga ataupun waktu. Sebagai contoh, kita tidak perlu menyebarkan kertas promosi ke satu atau banyak orang secara lama. Bahkan kita juga bisa menyebarkan informasi dari produk ataupun jasa yang kita miliki secara singkat, hanya dengan 1 hari saja kita bisa menyebarkan informasi di dalam negeri hingga luar negeri. Maka dari itu dapat dipahami ya bahwa pemasaran digital memiliki fungsi-fungsi yang sangat berguna bagi keberlangsungan bisnis. Baik, pada bagian yang terakhir yaitu penutup, pemilik bisnis harus bisa menerapkan pemasaran digital dalam pelaksanaan bisnisnya. Kenapa? Karena seperti yang telah saya jelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa tanpa adanya pemasaran, khususnya pemasaran digital, bisnis akan terhambat. Apalagi kita sudah hidup di era industri 4.0, yang mana dalam kegiatan industri 4.0 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan sehari-hari yang sudah menerapkan teknologi digital. Maka dari itu, agar pemilik bisnis khususnya UMKM di Indonesia tidak tertinggal ataupun bisnisnya terhambat, mereka harus bisa mempelajari ataupun mengerti bagaimana pemasaran digital. Jika mereka tidak
belum familiar, mereka bisa mempelajari sedikit demi sedikit pemasaran digital, seperti melalui aplikasi YouTube, yang mana banyak sekali kreator-kreator yang menawarkan ilmu secara gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, selain itu, mereka bisa belajar secara pribadi melalui membaca buku ataupun bertanya melalui relasi atau bahkan pemilik bisnis lain yang sudah bisa atau berhasil menerapkan pemasaran digital dengan baik. Dengan mempelajari ataupun mengetahui apa itu pemasaran digital, tentu fungsi-fungsi yang terdapat pada pemasaran digital akan sangat berguna bagi pelaksanaan bisnis mereka ke depannya nanti. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurangnya informasi. Terima kasih banyak.